A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melakukan dua agenda dan insyaallah kita akan laksanakan sebelum sholat isya ya. Yang pertama kita akan dan sedang kita pengajian itu sebagai rutinitas kita pada setiap malam Seninnya ya. Dan agenda yang kedua kita akan 7 hari atau malam terakhir dari tahlilan Ibu almarhumah Suketi ya pada malam hari ini, dan juga kita akan lakukan sebelum sholat isya. Dan setelah sholat isya itu kita sudah selesai, tidak ada lagi agenda ya, dan mudah-mudahan bisa kita lakukan ya. Pada 2 minggu yang lalu bab kita adalah berkaitan dengan al-hadsu ala zikrillah ba'da sholatis subhi. Itu zikir setelah selesai sholat subuh. Kemarin kita barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sebelum dia memperbaiki tempat duduknya, cara duduknya masih dalam duduk iftirosh, maka akan diberikan baginya 10 kali kebaikan pada hari itu, pada malam itu. Kemudian ditinggikan derajatnya 10 kali lipat, kemudian diampunkan dosa-dosanya 10 kesalahan pada hari itu atau pada malam itu. Kemudian juga akan terhindar dari bencana-bencana dan kejahatan-kejahatan pada hari itu, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita ucapkan zikir tadi itu. Kemudian kalau kita mengucapkan habis sholat subuh ya, atau habis sholat maghrib, Allahumma ajirni minan nar, itu 7 kali, maka kalau kita meninggal pada malam hari itu, maka kita akan terbebas dari siksaan api neraka. Kemudian juga kalau kita meninggal pada hari itu, maksudnya kita ucapkan Allahumma ajirni minan nar tadi, itu adalah setelah selesai sholat subuh, dan jika kita meninggal pada hari itu, maka kita akan bebas dari siksaan api neraka ya. Mudah-mudahan kita semuanya bebas dari siksaan api neraka, dari azab kubur, dan semuanya masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini ada beberapa hadis yang berkaitan dengan doa-doa atau zikir pada waktu pagi dan petang ya. Al-bab ma yuqalu indas subah wa indal masa, pada waktu pagi dan petang ya. Ilam anna hadzal bab wasi'un jiddan laisa fil kitabi awsa minhu wa ana azkuru insyaallah taala fihi jumalan min muhtasaratihi. Ketahuilah bahwa pada bab ini banyak sekali doa-doa yang ditulis ya, atau yang ditawarkan, tapi di dalam sini ada doa-doa yang paling penting yang sudah ditulis dan dicatat ya, sebagai catatan-catatan atau doa-doa yang diamalkan pada waktu pagi dan petang ya. Dasarnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kepada Allah itu ada dalam surat Toha ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi
wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, ya. Artinya kita selalu menjadikan diri kita ini terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari-hari kita dipenuhi dengan cahaya Allah, hari-hari kita dipenuhi dengan nurullah, sehingga kita tidak pernah lari dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena doa-doa kita tadi itu dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar yang kedua adalah dalam surat Al-A'raf ayat 205. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil gudwi wal awsal. Maka sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika, dalam diri Anda, tadarruan wa khifatan, dengan penuh ketundukan, keikhlasan dan ketakutan, wa dunal jahri, tanpa kita mengangkat suara kita yang dengan keras, ya. Maksudnya kita zikir kepada Allah, baik itu misalkan kita zikir di rumah tapi dengan suara yang keras sekali. Nah, itu juga bisa mengganggu orang-orang sekeliling kita. Ini dunal jahri minal qawli bil gudwi wal asal, dengan perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat pada waktu pagi dan petang. Itu dasarnya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk dalam hadis yang diajarkan oleh Nabi yang disebut dengan zikir atau sayyidul istighfar, ya. Induknya kalimat istighfar, kalimat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya istighfar ini adalah mengakui kesalahan-kesalahan kita yang selama ini kita perbuat, dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Abu ulaka bizambi, artinya itu i'tarafa anni amalan qabihan. Saya mengakui diri saya mengerjakan amalan-amalan yang buruk. Nah, itu bagus buat hamba karena mengakui kesalahannya. Yang tidak bagus itulah dia sudah berbuat salah, sudah berbuat dosa, tapi dia tidak mengakui kesalahannya dan dia tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bunyinya sayyidul istighfar itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Idza qala dzalika hina yumsi fama tadakhalal jannah. Dan barang siapa mengatakan ini atau mengucapkan kalimat ini ketika petang hari atau pada sore hari, famata, kemudian dia mati pada waktu itu, maka dia masuk surga. Au kana au min ahlil jannah, atau dia termasuk dari ahli surga. Wa iza qala hina yusbihu famata min yaumihi mislahu. Nah, barang siapa dia mengucapkan kalimat ini, ya, pada pagi hari, misalkan setelah sholat subuh kita ucapkan kalimat ini, ya, pada pagi hari, dan kalau kita meninggal pada hari itu, maka kita dicatat sebagai ahli surga dan kita masuk surga. Masya Allah, ini sayyidul istighfar, ya. Mudah-mudahan kita bisa kita amalkan. Walaupun banyak bacaan-bacaan, amalan-amalan, tapi kalau tidak ada yang kita amalkan itu sia-sia. Tapi sedikit yang kita hafal, artinya doa yang kita hafal, tapi kita dawam, ya, kita tidak lupa pada waktunya kita mengucapkan
kalimat itu. Maka insya Allah itu adalah kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zikrullah itu pada hakikatnya adalah sebagai perisai, sebagai tameng kita agar kita terhindar dari kejahatan-kejahatan dan kezaliman. Harus ada pertahanan, dan doa itu adalah sebagai silahul mukmin, senjata bagi orang-orang beriman dan bagi orang-orang muslim, ya. Kemudian hadis selanjutnya yaitu man qala hina yusbi wa hina yumsi subhanallah bihamdihi mi'ata marratin lam yati ahadun yaumal qiyamah bi afdal mimma jaa bihi illa ahadun qala misla ma qala au zada alaihi fi riwayatin Abu Daud subhanallahil azim wa bihamdihi. Nah, barang siapa dia mengucapkan ketika dia pada waktu pagi dan petang, dia mengucapkan subhanallah bihamdi mi'ata marrah 100 kali, maka pada hari kiamat itu tidak ada yang lebih baik darinya kecuali dia datang dengan fadilah dan keutamaan-keutamaan dari kalimat-kalimat yang pernah dia baca tadi itu, ya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini bisa kita ucapkan pada pagi dan petang, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah kita bosan untuk selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah sebagai jembatan kita untuk selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa-doa dalam Al-Qur'an. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdoa hari ini belum dijawab oleh Allah seminggu kita sudah bosan berdoa. Nah, itu artinya kita memaksa Allah, ya. Kita doa itu kita jadikan sebagai ibadah, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi, ya. Sekarang sudah jam 6.29, ya. 5 menit lagi insyaallah, ya. Atau 10 menit, ya. Wa ra'ayna fi sunani Abi Dawud Tirmizi wan Nasa'i wa ghairiha bil asanidi sahihah an Abdullah bin Khubayb bidammil kha mujamma qala kharajna fi lailatil matar ya zulmatin syadidatin natlubun nabi sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana fa adrakna fa qala kul falam aqul syai'an thumma qala kul falam aqul syai'an thumma qala kul fa qultu ya Rasulullah ma aqulu qala kul huwallahu ahad wal mau'izataini hina tumsi wa hina tusbi salasa marratin yakfika min kulli syai'in. Nah, pada suatu malam ini yang perawi ini dari An Abdillah Khubayb ini, mereka keluar bersama Rasulullah SAW. Dan pada malam itu penuh dengan angin kencang, kemudian hujan yang lebat, ya, fi lailatin matarin wa zulmatin syadidatin. Pada malam itu hujannya lebat, gelap gulita, ya. Kemudian pengikut Rasulullah ini mereka meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, meminta kepada Rasulullah untuk dia memimpin doa dan lain-lain atau bacaan-bacaan. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan kepada mereka, ya, katakanlah sesuatu. Maka mereka itu belum mengatakan sampai diulangi 3 kali. Dan mereka menjawab, apa yang kami ucapkan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalau menjawab, katakanlah kul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Kemudian katakanlah, ucapkan kul a'udzu birabbil falaq, kemudian kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Maka cukuplah bagimu mengatakan ini, mengucapkan ini sebagai pelindung, ya, pada malam ini, ya. Dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
kita amalkan ini yang paling mudah, mengamalkan Al-Ikhlas kita baca 3 kali pada waktu pagi dan petang, diikuti dengan Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kemudian Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ya, ini bisa dengan wasilah tadi itu bisa menghindarkan kita dari bencana-bencana, bisa menghindarkan kita dari musibah-musibah atau dari gangguan-gangguan syaitan, baik itu yang terjadi pada malam hari maupun yang terjadi pada siang hari. Ya, artinya apa? Dengan kita mengucapkan doa-doa itu pada pagi dan petang, maka kita sudah punya pertahanan. Ya, misalkan kita berada di masjid ini, kalau kita keluar dari masjid ini tanpa kita mengucapkan doa keluar dari masjid, atau kita tidak mengucapkan doa apa-apa, maka syaitan-syaitan dan iblis-iblis itu sudah siap, mereka berbaris-baris dan mereka siap untuk mengganggu kita. Tapi dengan bacaan-bacaan kita keluar dari masjid, misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma ghafir dzunubi, Allahumma inni as'aluka min fadlika, maka tentara-tentara syaitan atau syaitan-syaitan yang berbaris-baris tadi itu mereka akan lari, ya, mereka akan bubar. Karena apa? Karena mereka sudah mendengar bacaan-bacaan dan doa-doa dari kita yang kita ucapkan. Semua dalam segala tindakan kita, dalam hal bekerja, dalam hal kita makan dan minum. Kalau kita makan dan kita tidak sertakan dengan doa, maka syaitan dan iblis ikut juga makan apa yang kita makan itu. Ya. Kemudian juga kita, misalkan kalau kita tidak tidur, kalau kita tidur tidak mengucapkan doa, maka juga syaitan ikut juga tidur bersama kita. Kemudian kita masuk ke rumah tanpa kita mengucapkan salam, ya, kita berpergian jauh, ada orang di dalam rumah atau tidak dalam rumah, kita harus mengucapkan salam. Kalau kita tidak mengucapkan salam atau kita tidak berdoa, maka yang dari luar tadi itu ikut juga masuk bersama kita di dalam rumah. Nah, sebagai benteng dari itu semuanya, maka seyogianya kita untuk selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah-wasilah tadi itu, maka hidup kita penuh dengan cahaya, hati kita disinari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, maka hari-hari kita penuh dengan keberkahan, hari-hari kita penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa-doa tadi itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita terhindar dari godaan-godaan syaitan, baik itu syaitan yang berbentuk jin maupun syaitan yang berbentuk manusia. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mudah-mudahan pengajian singkat ini dapat memberi manfaat buat kita semuanya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.